Halo semua, aku Devina Hermawan, seorang chef dan juga penulis buku resep. Ngomongin soal masak, ini udah menjadi passion aku sejak lama dan sekarang dapur udah menjadi tempat di mana aku menghabiskan waktu paling banyak. Bagi aku, hal yang seru itu ketika kita bisa menciptakan sesuatu yang sederhana lalu menjadikannya istimewa. And here it is, the next level homestyle cooking di Dapur Devina. Aku akan mengajak kalian memasak menu rumahan dengan rasa bintang 5. Nah, di episode perdana kali ini aku akan memperkenalkan dua menu Nusantara, yaitu ayam woku dan juga bakwan jagung khas Manado. Awalnya sebutan woku itu berasal dari daun woka atau semacam lontar yang digunakan untuk membungkus masakan secara tradisional. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, walaupun kita nggak pakai daun woka ya, sebutan woku ini menjadi sebutan nama olahan makanan itu sendiri. Seperti salah satunya adalah ayam woku yang akan kita masak hari ini. Olahan ayam khas Manado ini banyak menggunakan bumbu dan juga rempah seperti kunyit, jahe, kemiri, hingga aroma dari rempah-rempah daun yang banyak serta rasanya yang pedas ini menjadi sangat khas. Tak heran olahan ayam yang satu ini jadi favorit banyak orang. Menu yang kedua, lauk sekaligus camilan kegemaran semua orang Indonesia. Karena mudah dibuat dan juga pastinya murah meriah. Siapa yang nggak kenal bakwan jagung? Nah, kali ini kita akan mencoba membuat bakwan jagung khas Manado atau di kampung halamannya disebutnya perkedel milu ya. Dan yang menjadi ciri khas bakwan jagung atau perkedel milu ini adalah teksturnya yang renyah dan juga rasa manis dari jagungnya ini lebih terasa. Nggak perlu jauh-jauh ke Manado karena siapapun bisa membuatnya di rumah. So, let's start cooking. Oke, sekarang kita akan siapkan hidangan kita yang pertama, yaitu ayam woku. Nah, sebelum kita mulai masak, untuk bahan-bahannya, di sini pastinya kita akan memerlukan ayam. Untuk ayamnya bisa menggunakan ayam negeri, ayam pejantan, ataupun ayam kampung. Nanti yang akan membedakan adalah waktu memasaknya. Di sini aku menggunakan ayam negeri yang sudah dipotong dibagi 8. Lalu setelah itu kita akan perlu bumbu halus ya. Bumbu halus gak usah halus banget tapi intinya akan kita hancurkan ya. Kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, lalu ada cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe dan juga minyak untuk menghaluskannya. Setelah itu ada juga rempah yang hanya akan kita iris-iris, gak akan kita ikut blender. Di sini ada daun bawang, ada serai, daun kunyit, daun jeruk, tomat dan juga cabai rawit. Oke, untuk bahan yang pertama pastinya kita akan memerlukan ayam ya. Di sini aku pakai ayam negeri yang sudah dipotong-potong kurang lebih 8 sampai 10 potong untuk satu ekor. Dan kalau misalnya mau menggunakan ayam pejantan atau ayam kampung itu pun bisa, nanti yang akan membedakan mungkin hanya waktu memasaknya ya. Lalu nanti kita akan marinasi dengan jeruk nipis, garam, gula serta merica. Nah, setelah ini yang akan bikin wangi, berwarnanya juga menarik ya. Di sini kita akan bikin bumbu halus. Ya walaupun kita nggak akan blender sampai halus, tapi intinya kita akan hancurkan ya. Siapkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, cabai rawit, dan juga cabai merah serta minyak. Untuk cabai rawit nanti untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan dengan selera ya, mau banyak atau mau sedikit.
Lalu untuk bahan rempah lainnya, ini yang akan kita iris, nggak akan di blender. Ada daun bawang, ada daun pandan, ada daun kunyit, daun jeruk, serai, tomat, cabai rawit, dan juga yang akan bikin harum wangi, daun kemangi. Oke, tahap pertama kita akan siapkan dulu ayamnya ya, dan ayamnya ini kita akan marinasi menggunakan garam, lalu dengan sedikit gula, merica, dan juga untuk jeruk nipisnya ini boleh kita roll dulu seperti ini supaya airnya banyak keluar ya. Baru kita tinggal peras aja. Oke, jeruk nipis ini fungsinya biar aromanya lebih segar ya. Terus juga nanti daging ayamnya dia bisa meresap bumbu-bumbu dengan lebih baik. Bijinya kita singkirkan. Lalu tinggal kita aduk rata. Oke, kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu sesaat ya, sambil kita siapkan bumbu-bumbu lainnya. Oke, rempah pertama yang akan kita masukkan, ini ada kemiri ya. Kemirinya kalau mau supaya nggak bau langu atau udah sedikit apek, boleh disangrai dulu supaya lebih wangi. Dan juga bawang putih, jahe, serta kunyit. Ini yang tahap pertama kita akan blender dengan sangat halus ya. Masukkan minyak atau kalau mau menggunakan air juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku pakai minyak supaya nanti sekalian numis dia udah ada minyaknya. Kita nggak akan tambah minyak lagi ya. Oke, kalau sudah, untuk bawang merah ya kita juga boleh masukin. Lalu untuk cabai merah, ini kalau cabai merahnya besar-besar, boleh kita iris dulu. Kita akan masukkan juga. Dan juga cabai rawit ya, ini kalau nggak mau terlalu pedes nggak usah semua, nggak apa-apa. Dan untuk ketiga bahan tadi, kita ini mau blendernya nggak usah sampai terlalu halus ya, jadi masih ada tekstur. Oke, cukup seperti ini. Tuh, bisa dilihat teksturnya, dia masih bertekstur, jadi nggak bener-bener halus seperti jus gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tumis bumbunya yang kita blend tadi ya. Ini tinggal kita masukkan aja ke dalam wajan. Boleh pakai wajannya yang cukup luas ya, supaya nggak sempit. Nanti biasa kalau sempit itu repot dia ngaduk-aduknya ya. Di sini aku nggak akan tambahkan minyak lagi dan kita akan tumisnya ini di apinya api sedang. Karena kalau misalnya biasanya api besar takutnya dia gosong, tapi matangnya itu tidak merata. Nah, ini salah satu kunci juga dalam menumis bumbu-bumbu dasar masakan Nusantara ya. Jadi apinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai gosong, nanti matangnya aromanya kurang merata, kurang maksimal. Oke, udah bisa dilihat ya. Nih tanda-tandanya kalau bumbu dasarnya dia udah mau matang, itu tuh minyaknya dia udah terpisah. Terus juga kelihatan warnanya lebih keluar sama lebih menggelap sedikit ya, itu artinya udah matang. Dan selain itu juga pasti aromanya kecium dong, udah nggak bau mentah. Kalau udah kayak gini, baru kita bisa masukkan bahan lainnya ya. Untuk ayam yang tadi sudah dimarinasi, ini boleh kita masukkan juga sekarang.
Lalu akan kita aduk bersama dengan bumbunya. Dan kita akan masak sebentar ya, ini supaya bagian kulit dari ayamnya dia agak kering. Jadi nanti ketika kita ungkep dia nggak gampang hancur. Tuh, bagian kulitnya kalau bisa di bawah sambil kita masak sesaat. Lalu kita akan siapkan serainya. Ini boleh digeprek dulu sedikit. Dan lalu kita akan potong. Serai masuk. Daun kunyit kalau besar ini kita cukup pakai setengah aja, ini cukup. Daun kunyit masuk. Daun jeruk juga masuk. Untuk bahannya nanti kita akan masukkan setelah ini. Kita akan tumis kembali sampai harum. Dan kalau sudah harum, sekarang kita tinggal masukkan air ya. Lalu kita akan ungkep ayamnya ini dengan air. Ini kurang lebih kita akan ungkep selama 10 menit sebelum kita akan tambahkan bahan-bahan daun lainnya ya. Tujuannya supaya kalau misalnya kita masukin daunnya dari sekarang, nanti pastinya terlalu layu dan warnanya udah nggak segar. Dan juga kalau tadi mungkin ayamnya dibumbuinnya belum cukup banyak, ini boleh kita tambahin lagi sama bumbu sekarang supaya dia nanti meresap ke dalam ayamnya. Kalau sudah setengah menyusut seperti ini sekarang kita mau siapin tomat ya. Ini tomatnya potong aja, kotak-kotak atau sesuai selera. Lalu kita akan masukkan tomatnya, lalu ada cabai rawit juga. Ini kalau mau lebih pedas boleh dicacah ya, dipotong-potong. Cuman kalau nggak mau terlalu pedas, ini kita utuh aja kayak gini. Daun pandan masuk. Dan juga daun bawang masuk. Ini dari aromanya tuh bener-bener segar ya. Ini yang menjadi ciri khas dari ayam woku. Berbeda sama ayam ungkep yang seperti gulai atau mungkin lebih masakan-masakan Jawa yang dimana memang rempahnya itu lebih ada yang earthy-nya seperti ketumbar, jintan dan lain-lain. Sedangkan ayam woku ini dia memang benar-benar segar ya aromanya. Dan selain itu juga yang menjadi ciri khas, ini dia menggunakan rempah-rempah daun yang banyak. Berbeda dengan rica-rica mungkin yang base-nya lebih ke cabai ya. Kalau woku ini memang rempah daunnya banyak seperti ini. Ini kita masak sesaat sampai matang ya. Mulai dari tomat, cabai rawitnya juga udah lebih matang. Sambil kita boleh juga koreksi rasa sekarang. Kalau kurang asin, kita boleh tambahin garam. Terus kalau suka yang ada rasa sedikit manis, itu juga boleh ditambah gula. Dan untuk gurihnya opsional, boleh menggunakan kaldu bubuk atau mungkin penyedap, itu bisa disesuaikan sama selera ya. Oke, terakhir pastikan ayamnya sudah matang ya, kuahnya juga dia udah susut dan rasanya sudah meresap. Sekarang boleh kita tambahkan daun kemangi. Jadi ini kuncinya supaya kemanginya dia masih segar, jangan dimasak terlalu lama ya. Kita masukin aja terakhir. Kalau sudah, kita aduk sesaat.
Dan kalau sudah layu seperti ini, tinggal matikan api, ayam wokunya siap disajikan. Oke, ayam wokunya udah jadi, tinggal dimakan sama nasi panas, pastinya nikmat banget. Oke, hidangan yang kedua ini kita akan bikin bakwan jagung khas Manado atau perkedel milu. Jadi ini tuh yang menjadi ciri khas, nanti jagungnya, bulir-bulir jagungnya tuh masih terlihat jelas gitu ya. Terus juga pastinya garing. Sebelum kita mulai, kita akan panaskan minyak dulu karena ini bakalan cepet bikinnya. Dan kita akan nyalakan api di api sedang. Oke, untuk adonan bakwannya, ini untuk bahan-bahannya dulu ya. Pastinya kita akan memerlukan jagung pipil, jadi jagung yang udah diserut. Pastikan jagungnya dia masih cukup muda ya, jadi nggak alot kulitnya. Terus juga manisnya berasa. Selain itu kita akan perlu daun bawang, daun seledri, cabai merah atau kalau mau lebih pedas bisa pakai cabai rawit, daun jeruk, bawang putih, bawang merah. Untuk bumbu-bumbunya ada gula, ada garam, merica, dan juga kaldu bubuk supaya lebih gurih. Dan terakhir untuk campuran tepungnya kita akan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan juga air es. Sekarang kita akan siapkan mangkuk, lalu kita akan campur jagungnya ini ya ke dalam mangkuknya. Daun bawang juga masuk. Seledri masuk, daun jeruk untuk menambah aroma, cuman buat yang nggak suka daun jeruk boleh di skip, nggak masalah. Cabai ya supaya ada merah-merahnya, supaya cerah dan juga menambah sedikit pedas. Bawang putih, bawang merah, bumbu-bumbu mulai dari gula, lalu ada garam, kaldu sama merica ya. Nah ini tinggal digabung aja semuanya, kita akan aduk rata. Nah, kalau sudah merata gini, kita aduk terus ya. Pastikan bulir gulanya, terus juga garamnya memang udah merata juga. Itu yang nanti yang akan bikin si bakwannya ini dia rasanya nggak tiba-tiba ada kayak butiran garam atau apa, karena nanti kita nggak akan aduk lama dengan tepung. Jadi kita harus aduk lamanya sekarang. Oke, kalau semuanya sudah merata, sudah larut, ini sekarang masukkan tepung keringnya dulu. Mulai dari tepung terigu. Ini boleh nggak usah disemuahin dulu, dan juga tepung beras. Nah, lalu kita akan aduk. Kita akan aduk sampai dia membentuk seperti butiran-butiran jagung gitu ya. Kalau tepungnya belum melapisi semua jagungnya, ini boleh ditambahin lagi sedikit ya, supaya benar-benar semuanya terlapisi dengan baik.
Oke, kalau sudah terlapisi semua kayak gini, terakhir kita akan masukin air. Di sini aku tambahin air es ya, biasanya lebih renyah kalau kita masaknya menggorengnya mendadak. Jadi adonannya masih dingin, minyaknya panas, biasanya dia lebih renyah. Kita masukin aja. Lalu kita tinggal aduk lagi, perlahan ya. Oke, kalau udah kita mau cetak perkedelnya atau bakwan jagungnya. Ini supaya besarnya sama, aku menggunakan scoop ice cream. Cuman kalau nggak ada, pakai sendok biasa aja. Kita masukkan dan juga dipipihkan sedikit ya. Kalau sudah, ini jangan dibolak-balik dulu. Kita akan goreng dalam keadaan kayak gini sampai dia set ya. Jadinya jagungnya dia nggak akan terpisah-pisah dan nggak akan hancur. Itu kuncinya juga ya. Untuk menggorengnya di sini kita cukup menggunakan api sedang saja atau sedang cenderung kecil supaya warnanya nanti dia merata ya, jadinya nggak sebagian gosong, sebagian nggak, dia lebih merata. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini bisa kita balik sekarang. Perlahan supaya jagungnya nggak hancur. Selain supaya warnanya merata, kalau misal kita gunakan apinya itu nggak terlalu besar, nanti bakwannya ini dia bakal jadi jauh lebih crispy ya dan juga tahan lama. Apalagi tadi yang perlu diperhatikan juga pada saat kita bikin adonan, khususnya menggunakan adonan basah seperti ini, jangan tambahkan telur kalau kita mau si gorengannya ini dia crispy-nya tuh awet. Karena begitu ada telur biasanya memang langsung lebih cepat melempem ya. Oke, kalau udah kecoklatan kayak gini, tuh dia udah cakep warnanya. Ini boleh kita angkat. Wangi dari rempah daunnya ya, garing. Oke, sekarang tinggal kita plating aja. Ini dia bakwan jagung khas Manadonya, pastinya cocok banget ya untuk pendamping ayam woku kita tadi, tinggal dimakan sama nasi, lengkap banget. Oke, well, jadi itu dia kedua hidangan khas Manado yang aku bawakan hari ini ya, ayam woku dan juga perkedel jagung. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tips and tricks dari kedua masakan tersebut. Pertama, untuk ayam woku, memang pastikan segala rempah yang kita gunakan itu dia berasa dan juga seimbang ya. Termasuk dari rasa gurihnya juga harus seimbang. Dan yang paling penting pastinya pada saat memasak ayamnya, pastikan rasa-rasa dan juga aromanya itu benar-benar meresap ke dalam ayam wokunya tersebut sehingga ayamnya berasa juga nikmatnya.
Terus yang kedua untuk perkedel Milo atau bakwan jagung khas Manado. Nah ini menarik ya, dari looks-nya, dari teksturnya juga ya. Jadi pertama pastikan memang penggunaan jagung yang dipakai itu jagung yang kalau bisa masih muda, manis, kuningnya juga masih segar. Lalu pada saat mengadon supaya hasilnya ini benar-benar kering, jangan menggunakan telur. Nah, karena kalau pakai telur biasanya itu lebih cepat melempem. Terus setelah itu pada saat menggoreng juga perhatikan ya, setelah bakwannya set baru kita boleh balik-balik. Karena kalau dari awal langsung kita balik-balik sudah pasti bakwannya akan hancur. Oke, sekalian tips and tricksnya buat teman-teman yang mau request nih masakan apa yang akan dibawakan di Dapur Devina, bisa langsung DM aja ke tim Dapur Devina yang bisa diakses di Instagramnya @tvri-nasional. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode kita hari ini. Semoga resepnya bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita semua tentang hidangan-hidangan khas Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.